pandemik RA ini. Pertama saya minta kepada Ibu Rika Febriani untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Selamat malam. Nama saya Rika. Saya mahasiswa di Universitas Humboldt di Berlin. Apa lagi ya? Motivasi ya. Jurusan Urban Sosiologi. Saya bergabung dengan Pandemik RA karena pertama untuk meluaskan referensi untuk penelitian saya dan menambah teman dan rekan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rika. Selanjutnya peserta yang kedua memperkenalkan diri Pak Eser Toding. Silakan Bapak untuk menyalakan videonya dan memperkenalkan diri secara singkat. Oke. Halo semuanya. Kedengaran Mbak ya? Ya, kedengaran Pak. Nama saya Eser, sekarang saya bekerja di bidang arsitek, cuma belum jadi arsitek, masih calon arsitek. Sekarang nih, kenapa saya ikut Pandemik RA, karena saya tuh tertarik dengan masalah-masalah yang ada di perkotaan, terutama yang bersangkut paut dengan arsitektur sebenarnya. Makanya di sini sebenarnya saya ingin menggali lebih dalam sebenarnya apa yang terjadi di masalah perkotaan, terutama mungkin di Jakarta. Oke. Ya, terima kasih Bapak Eser untuk perkenalan singkatnya. Yang ketiga, karena sudah hadir juga di sini Pak Oswar, kepada Pak Oswar dipersilahkan memperkenalkan dengan singkat Pak, nama, lalu asal instansi Bapak, dan motivasi singkat kenapa Bapak mengikuti forum belajar ini. Silakan Pak. Jelas ya? Iya Pak. Oke. Jadi nama saya Oswar Mungkasa. Saya sehari-hari PNS, saya bekerja di Bappenas. Dan motivasi saya ya tua-tua gini pengen belajar lah. Dari yang muda tentunya kan. Kalau belajar dari sesama tua mah ya ini. Belajar dari yang muda lebih bagus. Mereka punya semangat soalnya. Yang kita kurang tuh semangat soalnya. Gitu aja Bu. Makasih. Oke, terima kasih Pak. Lalu di sini ada Ibu Rizka Drastiani. Silakan Ibu Rizka untuk menyalakan videonya dan memperkenalkan diri. Saya Rizka Drastiani, saya dari instansinya dari Universitas Sriwijaya. Kebetulan juga dulu saya pernah kerja di Jakarta, sekitar 2 tahunan. Kerjaannya juga berkutat dengan kota lah ya, kawasan kota gitu-gitu. Jadi sekarang pengen belajar lagi aja gitu. Jadi ikut forum ini. Itu aja Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Terakhir ada Pak Mukhtar. Di sini Pak Mukhtar boleh perkenalan diri singkat dulu Pak. Selamat malam, nama saya Mukhtar, tinggal di Taman Merah, sekitar 09. Saya ingin mengikuti ini apa saja. Oke, ya walaupun agak kurang jelas, terima kasih perkenalannya Pak Mukhtar. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai diskusi di topik pertama hari ini. Pertemuan hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Pertama akan ada pendahuluan dulu, perkenalan dari pengampu kita. Hari ini kita diampu oleh Bapak Bosman Batubara. Lalu nanti akan ada presentasi dari ketiga peserta yang akan dilanjutkan dengan diskusi dari peserta yang lain terhadap naskah yang sudah dibahas oleh ketiga peserta yang presentasi. Sebelumnya saya akan, bentar Pak, saya mau share dulu. Ya, saya share sebentar di sini.
terkait dengan siapa pengampu kita hari ini, Pak Bosman Batubara. Beliau PhD candidate, ya Pak Bosman dari Water Governance Department, Delft Institute, University of Amsterdam. Kalau dilihat di sini sedang melakukan riset tentang groundwater governance di Semarang yang didanai oleh University of Amsterdam. Kita bisa lihat sekilas publikasi-publikasi beliau, baik di jurnal, di artikel-artikel, dan di beberapa buku. Ya, tadi ini perkenalan singkat dari pengampu kita hari ini. Selanjutnya saya persilahkan Pak Bosman untuk memulai diskusi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Rosa. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, Mas-mas, Mbak-mbak. Selamat malam. Kenalin lagi, nama saya Bosman. Saya masih mahasiswa sungkan, saya ada senior macam Pak Oswar. Saya nemu tadi namanya di bacaan-bacaan itu, nanti saya jelaskan ya. Jadi saya diajak oleh tim GTRA, Gugus Tugas Reforma Agraria DKI Jakarta, dan arsitek UI sepertinya untuk terlibat di acara ini. Peran saya seperti malam ini mengampu bahasanya Rosa itu, memfasilitasi diskusi lebih tepat. Bukan berarti saya lebih paham tentang semua ini. Saya percaya teman-teman semuanya juga pada membaca dan sangat familiar dengan karya-karya itu. Jadi saya pun kurang lebih sebenarnya seperti yang banyak tadi saya dengar dari teman-teman itu, motivasi utama saya juga ya kurang lebih sama, ingin belajar bersama. Jadi dengan mengatakan demikian, saya pikir saya lebih rileks dalam menjalani ini. Kemudian ada satu email yang satu komentar yang saya dengar dari para peserta, dari panitia, bahwa ada kesulitan untuk membaca artikel-artikel itu. Apakah kira-kira itu dialami oleh semua orang? Dan saya pikir ada beberapa yang baru gabung ya, ada Widyoto Mojati dan ada Amira. Dan ada Purwanto. Gimana kita berikan waktu untuk berkenalan kepada mereka yang baru gabung, atau gimana Rosa? Boleh Pak, boleh. Untuk peserta yang lain yang baru bergabung, ada Mas Widyoto Mojati, ya. Mbak Amira, ada Mas Purwanto. Ini Mas Purwanto Arif ya. Silahkan kalau ada yang mau share kesulitan dalam membaca naskahnya. Perkenalan dulu apa kesulitan dulu? Perkenalan dulu. Oh iya Pak, boleh perkenalan dulu Pak. Perkenalan Amira, lalu Widyanto dan Purwanto. Untuk saya, karena baru masuk kali ya, peserta yang ini, Mas Purwanto, Mas Widyotomo, dan Mbak Amira, boleh perkenalan, menyalakan videonya. Tadi peserta yang lain sudah melakukannya, jadi perkenalan, instansinya dari mana, dan motivasi mengikuti forum belajar ini. Silakan, siapa yang mau duluan? Mas Purwanto? Mungkin? Tidak ada sautan. Mas Widyotomo? Halo Mas. Jadi ghost, semua nih ghost. Atau Mbak Amira. Mbak Amira dari UI juga, sebenarnya tim dari GTRA, Reforma Agraria, Rispro juga. Mbak Amira, boleh perkenalan diri sebentar Mbak? Oke, kalau gitu dimulai dari saya dulu. Mohon maaf baru bisa bergabung. Perkenalkan, nama saya Amira Paramita.
di sini saya juga bagian dari tim Rispro yang bertugas dalam membantu salah satu partner saya, Mas Martin, dalam menyusun naskah akademik untuk daerah Muara Angke. Pada kesempatan ini memang motivasi saya untuk mengikuti diskusi ini memang untuk mendapatkan pengetahuan lebih lanjut untuk berdiskusi bersama dan melihat bagaimana kemudian diskusi-diskusi ini bisa memberikan pencerahan terhadap masalah-masalah pertanahan yang salah satunya adalah masalah-masalah pertanahan yang dihadapi oleh kampung-kampung di Muara Angke. Seperti yang sudah tadi Mbak Ocha katakan, saya di sini bersama dengan Mbak Ocha juga mengajar di Departemen Arsitektur Universitas Indonesia. Mungkin segitu aja dari saya kali Mbak Ocha. Oke, terima kasih Mbak Mira. Mas banyak. Purwanto, Mas Widiotomo sudah hadir kah? Kayaknya belum, Pak Bosman. Bisa dilanjutkan. Pak Bosman masih mute, Pak. Ya, Pak. Tadi ada satu poin yang tertunda, Pak Oswar. Ada apa masalah-masalah kira-kira secara umum dalam melakukan pembacaan artikel-artikel itu? Ada yang ingin membagi nggak? Saya boleh ini komentar. Ya, Pak. Ada dua hal menurut saya. Makalah itu yang saya baca ada dua yang saya baca. Makalah yang pertama itu bahasa Inggrisnya sulit. Apa sengaja disulit-sulitkan atau memang sulit karena kata-katanya itu banyak yang pertama kali saya dengar gitu. Jadi menurut saya membuat kita kesulitan untuk memahami dengan baik. Dan pada saat bersamaan makalah itu sendiri tidak terlalu bagus menurut saya, walaupun terbitnya di jurnal yang bagus ya. Tapi menurut saya dia tidak menjawab judulnya X, tapi dia nggak menjawab itu, sehingga kebayangkan kita membaca pikiran kita mengarah ke X, tapi dia nggak ke X, jadi kita nggak istilahnya itu jalurnya nggak sama. Itu menyulitkan kita untuk memahami makalah tersebut. Padahal latar belakang saya sama dengan orang Indonesia. Kebayang saya kalau orangnya bukan latar belakangnya itu, saya nggak kebayang dia mungkin frustrasi pasti. Jadi dan itu selalu terjadi memang ketika membaca jurnal. Jurnal tidak selamanya bagus tulisannya. Kadang-kadang cuma nama besar saja yang membuat dia diterima di dalam jurnal tersebut. Nah, jadi itu tadi yang saya alamin. Jurnal yang kedua sih bahasanya lebih enak, membacanya lebih nyaman, walaupun juga ada kesulitan saya juga adalah judul sama hasil kesimpulannya juga enggak terlalu nyambung itu menurut saya. Itu kesulitan saya gitu. Makasih. Satu orang lagi mungkin yang ingin berbicara soal kesulitan? Atau kalau tidak ada? Atau nanti sambil jalan ya, nanti bisa keluar mungkin sambil jalan bisa ketemu lagi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, saya pikir Amira tadi menjelaskan lumayan baik latar belakangnya bahwa ada satu proses pembuatan naskah akademik yang sedang berlangsung. Jadi pesanannya dari 21 kampung kalau nggak salah yang terlibat di program reforma agraria perkotaan Jakarta itu sekarang, pertanyaan utama mereka itu tentu saja strategi, taktik, atau praksis seperti apa yang ada di artikel-artikel ini yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan hak atas tanah itu. Kira-kira itu pertanyaan utama yang saya pikir ada dalam kepala penyusun naskah reforma agraria DKI Jakarta, naskah akademik reforma agraria DKI Jakarta, dan di mana pandemik atau kelas atau grup diskusi ini adalah salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari program itu. Jadi dengan mengatakan begitu, saya ingin ngomong keperluan pragmatis. Saya sebagai pemandu diskusi
akan terus berusaha untuk bertanya nanti apa hal pragmatis, hal praksis, hal yang aplikatif yang bisa diambil dari makalah ini. Kira-kira itu sebagai latar belakang. Dan saya pikir saya tidak perlu berpanjang-panjang lagi untuk berbagai hal, karena ada yang belum kenalan, tapi mungkin nanti bisa kita sertakan di bagian lain, di bagian sesi kedua pada saat tanya jawab ya. Ada yang baru gabung lagi. Ada baiknya mungkin kita langsung aja ya masuk ke tiga makalah yang akan kita diskusikan malam ini. Seingat saya ada 3 orang, yaitu Mbak Rika tentang middling urbanism, kemudian Pak Oswar housing the margin, dan kemudian Pak Eser makalah yang judulnya Legal Authority in an Extra Legal Setting. 2 makalah pertama itu ditulis oleh seseorang bernama Abidin Kusno. Saya pikir teman-teman semuanya lumayan familiar dengan siapa Abidin Kusno, tapi tidak ada salahnya kita kulik sedikit. Kelihatan ya screen-nya? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Iya. Kelihatan, Mas. Iya, beliau ini orang Indonesia, nggak tahu sekarang. Kalau dulunya harusnya orang Indonesia karena dia S1 BA arsitek di Petra University, ini di Surabaya sepertinya ya. Sekarang dia profesor di Faculty of Environmental Studies di York University. Dia seorang penulis yang sangat produktif menurutku. Dia punya banyak publikasi, misalnya yang pertama itu Behind the Post-Colonial tentang Jakarta, itu saya pikir satu buku yang sangat menarik. Kemudian After the New Order, dan ada banyak sekali artikelnya, teman-teman bisa lihat sendiri nanti di sini. Dan saya pikir siapapun yang ingin memahami Jakarta bisa dikatakan tidak bisa keluar dari karya-karya Abidin, kurang lebih begitu. Kemudian dua makalah pertama yang akan kita diskusikan adalah karya Abidin Kusno. Yang ketiga itu ada orang namanya Michael Lee. Dia ini seorang associate professor di mana nih? Di UBC, University of British Columbia mungkin. Tapi dia mengambil PhD-nya di UC Berkeley, dan dia menulis banyak sekali tentang permasalahan tanah di Jakarta, dan salah satu makalah yang akan kita diskusikan malam ini saya pikir makalah yang sangat kuat tentang bagaimana otoritas legal bekerja di ruang yang ilegal, kira-kira begitu yang saya pahami. Dan untuk membantu kita bersama memahami makalah-makalah itu, langsung aja saya persilakan Mbak Rika untuk memulai mendiskusikan makalah yang dibuat oleh Pak Abidin Kusno, Middling Urbanism. Silakan Mbak Rika. Ya, selamat malam. Ini saya baca aja kan ya Pak Es ya, yang saya tulis kemarin. Ya, gimana enaknya aja. Jadi coba. Ini kira-kira waktunya berapa lama? Berapa menit? 10 menit ya. 10 menit, oke. 10. Oke, jadi 10. Oke. Ya. Oke, jadi saya menulis bibliografi anotasi Abidin Kusno. Ada 3, sebenarnya saya mempersingkat ada tiga poin besar. Yang pertama adalah Abidin Kusno menawarkan sudut pandang dalam memposisikan kampung di Jakarta. Jadi dia melihat kampung itu adalah ruang yang menyediakan jasa dan fasilitas untuk kegiatan ekonomi kota. Ini misalnya di rumah kos, rumah petak, atau warung makanan dan cuci baju. Jasa dan maksudnya kegiatan ini berlangsung dengan tidak mengindahkan prosedur formal seperti perizinan usaha atau misalnya health certificate. Jadi ini membuat ongkosnya lebih murah. Jadi daripada yang bukan di kampung, segala macam yang ada di kampung itu lebih murah. Nah,
posisi ini sebenarnya punya dua dilema, yaitu dia itu membantu para pekerja menekan biaya hidup sehingga mereka bisa hidup di Jakarta dengan layak. Ini saya ambil dari artikel, saya mestinya cantumin halaman cuma saya lupa. Namun ini berarti kualitas apa yang di kampung itu cenderung nggak mungkin ditingkatkan, karena kalau ditingkatkan nanti kan harganya lebih tinggi, jadi harus dipres serendah mungkin. Terus yang kedua dilemanya adalah jadi katanya kata Abidin, kampung ini menguntungkan pemodal dan pengusaha karena dengan itu mereka bisa punya semacam dalil kayaknya bukan dalil untuk memberi upah rendah. Jadi ada dilemanya dilemanya kemudian adalah bagaimana pekerja yang hidup di Jakarta bisa mendapat jaminan kesehatan, keamanan atau kenyamanan ketika mereka di dalam kampung. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua itu sebenarnya ini ya besar yang diomonginnya. Jadi dia ngomong dari sisi sosialnya kampung apa, politiknya gimana, terus kepemilikan tanah. Jadi gimana? Tapi ini saya padat jadi satu paragraf. Jadi kalau dari soal sosial itu kampung itu punya gotong royong yang dilihat sebagai model manajemen di kampung. Sayangnya di sini tidak seperti bagaimana di kegiatan ekonomi itu detail, lumayan detail dijelaskan. Abidin tidak menjelaskan gotong royong itu gimana sih yang terjadi di kampung. Maksudnya ketika dihadapkan oleh masalah untuk misalnya untuk memelihara infrastruktur misalnya, apa fungsi gotong royong? Ini saya tambahin. Terus untuk soal politik, misalnya kampung dilihat sebagai tempat yang menyediakan perantara untuk membuka penguasa dengan rakyat. Perantara ini tidak terbatas pada preman ya, tapi siapa aja yang punya semacam peran dalam kampung yang sesuai dengan kebutuhan penguasa pada momen tertentu. Sementara itu untuk soal kepemilikan tanah, situasinya itu sama dengan ekonomi, nggak legal tapi juga tidak ilegal. Ada tiga sih yang dijelasin, saya harus cek langsung, kita bisa diskusi nanti. Jadi sebenarnya masalahnya adalah ketika jadi kampung itu dibuat kayak semacam di antara legal dan ilegal. Dia didaftarkan didaftarkan cuma tidak terdaftar secara nasional. Jadi orang tinggal di kampung juga agak enggan mengurus pendaftaran ke sertifikat nasional karena itu akan memakan biaya, sementara itu tidak menjamin mereka punya kekuatan untuk menghadapi misalnya penggusuran. Jadi secara keseluruhan makalah ini tuh semacam punya maksud untuk memaparkan bahwa kampung itu punya kontribusi yang sebenarnya tidak kontradiktif dengan imajinasi kota modern. Jadi mereka itu bisa menyediakan suatu ruang hidup untuk orang-orang yang bekerja di kota yang katanya modern itu. Terus terus yang ketiga itu adalah dia menawarkan definisi kelas. Artinya ada yang disebut orang yang di kampung itu bukan orang miskin, tapi orang yang semi proletarian. Jadi ini bukan lalu jadi apa yang tinggal di kampung itu adalah orang yang miskin atau yang semacam apa ya ada di pihak yang berlawanan dengan orang kaya. Atau orang di sini tuh dia menjelaskan bahwa orang kaya itulah orang yang memandang kampung sebagai masa lalu gitu, terus terbelakang dan bukan kota. Tapi orang kampung itu adalah orang semi proletariat, orang yang bukan miskin dan bukan kaya. Tapi bukan itu yang dipandang oleh si Abidin. Dia memandang bahwa orang yang ada di kampung itulah orang yang punya strategi, masyarakat yang punya strategi, yang bisa jadi perantara dari kepentingan penguasa dan modal. Nah, itu aja sih. Tambahnya mungkin, jadi strateginya itu adalah misalnya strategi
subsidi silang antara pendapatan antara anggota keluarga. Jadi misalnya yang satu misalnya kerja di sektor formal, yang satu di informal, lalu mereka bisa saling share pendapatan sehingga mereka bisa hidup di Jakarta gitu. Nah, tapi sayangnya sebenarnya di tingkat lingkungan atau lebih jauh dari strategi masyarakat, strategi dari rumah tangga, Abidin tidak menjelaskan lebih jelas menurut saya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rika. Aku ini menurut Rika apa yang poin utama yang ingin dibilang Abidin itu apa menurut Rika? Poin 1 atau 2 kalimat? Poinnya adalah kampung perlu diselamatkan. Oke. Oke, kita lanjut dulu ke berikutnya ya, Pak Oscar dengan makalah Housing the Margin. Jadi Pak Oscar ini, saya baca makalah itu, tulisannya itu dibahas satu alinea penuh di dalam makalah Abidin Kusno ini. Benar ya Pak Oscar? Pak Oswar? Iya, iya, iya. Iya, waktu dan tempat silakan Pak. Makasih. Nama saya Oswar, Pak. Kalau Oscar ikan soalnya. Iya, salah tadi Pak Oswar. Maaf. Gak apa-apa, sering kok. Kadang-kadang Oswald, kadang-kadang Oscar. Nah, terima kasih. Jadi malam ini saya diberi kehormatan. Tadi saya tidak berharap disuruh presentasi, soalnya saya pikirkan yang lain mudah-mudahan pasti lebih bagus ininya. Saya diminta untuk cerita mengenai tulisannya Kusno Abidin, judulnya Forum of Jakarta. Sebenarnya presumption-nya asumsi awalnya ketika dia menulis adalah dia mau menyatakan bahwa program perumahan rakyat di Jakarta itu bisa membuat terjadinya fenomena gentrifikasi. Gentrifikasi itu dimaknai sebagai proses perpindahan sekumpulan orang, banyak orang, dari suatu kawasan tertentu keluar dari kawasan tersebut. Biasanya terjadi dari tengah kota ke pinggiran kota. Ya, tidak hanya karena kemiskinan, kadang-kadang karena pusat kota itu menua. Kayak kota tua Jakarta kan kosong sekarang karena orang-orang pindah dari situ karena sudah tidak nyaman to some extent. Jadi itu kira-kira. Jadi ada dua hal yang dijelaskan, ada program perumahan rakyat dan ada kemudian akibatnya berupa gentrifikasi. Dan gentrifikasi di sini adalah terlemparnya kaum marginal, miskin ini keluar dari pusat kota atau dari kota. Tetapi saya ingin disclaimer dulu nih, bahwa tulisan ini kira-kira 8 tahun yang lalu. Dan untuk kota Jakarta, 8 tahun itu dia udah nggak kontekstual. Saya kasih tahu nih. Jadi apa yang kita cerita kayak sejarah aja. Udah nggak kontekstual soalnya, udah banyak hal yang masuk dan sebenarnya membantah apa yang ditulis oleh Kusno Abidin ini. Nah, kemudian yang kedua, makalah ini sendiri akhirnya tidak menjawab secara jelas seperti apa perumahan rakyat itu mempengaruhi gentrifikasinya, hanya secara tersirat saja. Jadi begini, perumahan rakyat di Indonesia ini di dalam makalah ini dibagi tiga tahapan. Tahapan pada zamannya Pak Bung Karno. Pada saat itu kita sosialis banget gitu. Jadi artinya karena semangat kemerdekaan baru merdeka, ya hari ini kan kita merdeka nih. Pemerintah bersemangat untuk menyediakan rumah buat rakyatnya. Which is itu tidak terpenuhi, yang tidak punya rumah banyak, gimana caranya, dananya dari mana, kan gitu ya. Pada tahap Orde Baru, semangat itu ada, tapi bukan dalam bentuk menyediakan rumah buat masyarakat, tapi dalam bentuk memberikan subsidi. Tapi dalam kenyataannya itu cuman cerita aja, karena anggarannya ternyata kecil sekali, sangat kecil, dan pemerintah memegang peran utama. Jadi satu-satunya penyedia perumahan rakyat pada zamannya Pak Harto itu ya cuman pemerintah.
Jalan nggak ada. Yang lain itu ya kalau pengembang itu ya dia membangun untuk mereka yang kaya lah. Kalau perumahan rakyat itu kan untuk mereka yang miskin. Nah, memasuki era katakanlah era apa ya setelah pasca Orde Baru terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang pertama, pemerintah berusaha mengurangi subsidi. Tapi bukan berarti tidak peduli sama perumahan rakyat, tapi subsidinya dikurangin dengan cara harga rumah dibuat lebih murah. Sama aja sebenarnya. Jadi subsidinya dikurangi, tetapi dengan cara membuat harga rumah lebih murah. Caranya bagaimana membuat harga rumah lebih murah? Nah, saya cerita nih. Kenapa harga rumah itu mahal? Karena kredit konstruksi yang kredit untuk membangun rumah itu menggunakan deposito yang mahal. Nah, ada cara lain yang disebut dengan pasar sekunder. Pasar sekunder itu bank yang pertama ini, bank penyedia KPR itu dapat dana dari SMF namanya, perusahaan yang menangani pasar sekunder. Jadi kredit yang dipunyai oleh bank tadi, penyedia KPR itu dibeli oleh SMF dan dilempar di pasar obligasi. Jadi dana yang murah. Dananya dana jangka panjang 30 tahun dan murah. Sehingga rumah yang disediakan oleh pengembang oleh pemerintah itu menjadi jauh lebih murah. Jadi kita nggak perlu lagi menyediakan subsidi uang muka, kita tidak perlu lagi menyediakan subsidi selisih bunga. Ada 2 subsidi yang kita kasih. Jadi kalau orang miskin itu karena tidak sanggup membayar uang muka, dikasih subsidi. Karena biaya bunganya tinggi, dikasih subsidi lagi. Jadi 2 ada subsidinya. Nah, di era pasca Orde Baru ini, itu dibuat menjadi murah dengan cara tadi, pakai dana dari pasar sekunder. Tetapi, dia mulai masuk nih ke inti daripada reforma agraria sebenarnya. Tetapi, ternyata dari sisi finansial memang bisa kita lakukan, tetapi ada hal yang kita lupa, bahwa yang namanya pasar tanah di Indonesia itu tidak optimal. Tadi disebutkan oleh Ibu Rika, ada yang namanya tanah formal sama tanah informal. Kalau tanah formal itu, dia punya sertifikat, terdaftar di BPN. Kalau tanah informal, dan itu banyak di Jakarta, di seluruh Indonesia banyak, itu tidak punya sertifikat, tetapi diakui tanda kutip oleh pemerintah daerah karena tercatat di kelurahan atau di kantor desa. Bentuknya itu biasanya ya itu lupa namanya tuh. Girik. Yang biasanya kertasnya udah girik. Kumuh banget gitu girik ya. Sorry, girik. Ini kalau udah malam gini udah suka lupa. Girik dan sejenisnya lah. Itu buktinya. Nah, dan itu kemudian disebut informal. Resmi tapi informal karena tidak tercatat di BPN. Sementara yang namanya tadi pasar sekunder itu dia membutuhkan sertifikat tanah untuk bisa dimonetisasi, untuk bisa dijadikan uang. Nah, ini yang terjadi. Jadi ketika program perumahan ini mau dilaksanakan, kita baru sadar bahwa ternyata tanah-tanah yang ada itu tanah-tanah informal. Tidak bisa dijaminkan oleh bank, tidak layak secara kredit, sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, jadi program perumahan ini kemudian terhambat oleh itu. Nah, akibatnya apa? Kemudian yang berikutnya yang terjadi adalah pengembang-pengembang besar ini ternyata pintar juga. Banyak tanah-tanah itu kemudian dibeli dengan harga yang cukup bagus, karena kan kalau pakai gini kan murah ya, dibeli dengan harga cukup bagus, dilabel sebagai perumahan MBR, maka masyarakat berpendapatan rendah, tapi pada kenyataannya bukan itu, dijualnya ya bentuknya rusunami yang mahal, jadi switch jadi rusunami yang mahal. Nah,
Sehingga kemudian terjadi ya tadi gentrifikasi, orang-orang ini sudah jual tanahnya, dia sudah dapat duit, dia pindah kemana ya nggak tahu, kita kan nggak tercatat. Kan di Jakarta itu banyak orang tinggal di squatter itu adalah orang-orang yang sebenarnya KTP-nya bukan KTP Jakarta. Nah, yang kita selalu lupa juga bahwa kalau kita datang ke tempat kumuh di Jakarta, kalau kita kan orang luar ini merasa kasihan benar orang-orang itu hidupnya ya. Tapi kalau kita tanya ke mereka, mereka senang. Kenapa? Mereka savingnya besar. Savingnya besar. Dia punya dua rumah, bahkan saya banyak nanya, saya punya 2 rumah Pak di kampung, ngapain saya beli rumah di sini? Jadi ketika disediakan rumah yang bentuknya bagus di kota, ya mereka nggak mau pindah ke situ, mereka pindah lagi, cari lagi tempat yang kumuh. Karena dengan tinggal di kumuh, dia saving uang. Uang itu dikirim ke kampung. Di kampung jadi aset. Nah, jadi kan kita salah ngobatin sebenarnya. Kita ngobatin orang yang kita pikir sakit, karena dia nggak sakit. Dia sengaja tinggal di kampung kumuh, agar dia bisa saving untuk keluarganya di kampung. Jadi benar, tadi dia bukan orang miskin. Kelihatan miskin aja di kota, tapi di desa dia asetnya banyak. Nah, jadi maka ini tadi cuma mau cerita aja bahwa program perumahan rakyat ini ternyata maksudnya baik, tapi kemudian yang terjadi adalah gentrifikasi. Nah, karena dia berhenti pada tahun 2012, sebenarnya perkembangan terbaru sudah jauh lebih berubah. Sekarang banyak program yang kemudian termasuk yang reforma agraria di perkotaan. Kemudian sekarang juga ada kan namanya TOD. TOD itu transfer oriented development. Artinya kita membangun di sekeliling stasiun-stasiun itu dengan cara menjamin bahwa orang-orang miskin tidak keluar dari daerah itu. Disediakan khusus buat mereka. Dananya dari mana? Ada namanya LVR. LVR itu Land Value Capture. LVC. Land Value Capture. Jadi karena tanah di sekitar itu akan naik, maka pemerintah ngambil duit berapa persen dari nilai kenaikan tanah dari tanah yang dimiliki oleh swasta. Dana itu yang digunakan sebagian untuk membangun perumahan buat orang miskin di lokasi tersebut. Jadi orang miskin tidak keluar dari lokasi tersebut. Jadi ini perkembangan terbaru yang tidak terekam di dalam makalah ini bukan salahnya Kusno Abidin, kan dia berhenti di 2012. Tetapi yang mau saya katakan bahwa makalah ini menjadi tidak kontekstual lagi. Dia menjadi kayak sejarah aja sampai tahun 2012. Kesininya perubahannya sangat banyak, termasuk sumber-sumber pendanaan buat perumahan rakyat itu banyak sekarang. Sejak zamannya Gubernur Basuki kan ada yang namanya kompensasi KLB, ada namanya CSA dan seterusnya. Dan itu digunakan untuk membangun perumahan rakyat buat orang miskin. Satu hal yang miss oleh oleh Kusno Abidin, bahwa sebenarnya sejak tahun 95 kalau nggak salah, di Jakarta itu sudah ada yang namanya hunian berimbang. Jadi ketika pengembang membangun misalnya 100, 20% dari 100 itu harus dialokasikan buat orang miskin. Sebenarnya dan itu tidak dibahas sama sekali oleh Kusno Abidin, jadi dia kayaknya miss mengenai itu. Walaupun kemudian dibangunnya di mana itu jadi pertanyaan, ya kan? Mungkin dibangunnya di tempat yang jauh dari mana-mana gitu kan. Saya pikir itu yang diceritakan oleh Kusno Abidin sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Oswar. Pak Oswar ngikutin program reforma agraria perkotaan DKI itu, Pak? Saya dulu anggotanya sebenarnya, tapi tidak pernah diundang. Nggak pernah diundang, saya cuma tahu belakangan loh kok nama saya ada, tapi saya nggak pernah diundang. Saya kan dulu kerja di DKI 4 tahun. Oke Pak. Jadi dari makalah ini apa yang praktis yang menurut Pak Oswar bisa diambil idenya untuk program kira-kira gitu? Mengenai isu ini aja, isu dualisme di dalam sistem pasar tanah di Jakarta, dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Yang tadi juga disebut oleh Bu Rika. Yang tadi formal formal tanah formal sama tanah informal. Yang menurut saya sampai sekarang itu juga susah diselesaikan karena masyarakat yang memiliki tanah informal juga senang karena bayar pajaknya murah. Ya kan? Dan
to some extent kita yang kerja di perkotaan ini senang karena pajaknya dia murah, sehingga dia bisa berproduksi, bisa bikin jual makanan yang murah, bisa jual jasa murah, kayak kan? Karena dia tinggal di tempat yang murah. Coba kalau tanahnya jadi resmi, NJOP-nya mahal, pasti makanannya kan banyak di daerah Kumuh Jakarta itu, jangan salah. Itu catering di situ, dari situ semua catering itu. Makanan kita makan di pinggir jalan itu, yang makan siang, yang orang-orang pakai dasi itu kan dari di situ makannya, dan itu dari daerah Kumuh yang murah, karena tanahnya murah, sewa rumahnya murah. Kalau itu menjadi resmi, saya yakin kita kesulitan beli makanan karena pasti menjadi mahal. Jadi tadi sebenarnya, jadi sengaja hukuman itu bukan sesuatu yang membuat mereka menderita, enggak juga gitu. Kita aja yang punya pikiran seperti itu. Ini pengalaman saya kan suka melusuk-lusuk juga ke mereka gitu. Oke, disimpan dulu ya, mungkin Itulah. nanti bisa didiskusikan. Ya. Kemudian berikutnya makalah yang ketiga pada malam ini kita ada Esher Toding tentang extra legal authority in extra legal setting. Silakan langsung aja, Esher. Oke, Pak Bosman. Ini jadi mungkin cerita sedikit, kemarin pas baca juga saya ada kurang bisa memahami bahasanya, jadi mungkin kalau misalnya ada salah pemahaman tentang naskahnya bisa dibetulkan. Ini tentang Michael Leaf yang menulis naskah Legal Authority in Extra Legal Setting, The Case of Land Rights in Jakarta, Indonesia. Jadi sebenarnya ide besarnya di sini dia ingin mengungkapkan kalau misalnya itu walaupun permukiman informal ini dikatakan ilegal oleh negara, tapi mereka sebenarnya hidup juga masih mengikuti peraturan-peraturan yang di sini istilahnya disebut ekstra legal. Itu terjadi di permukiman informal. Nah, jadi kalau di sini dia bilang tuh ada tiga bentuk sistem ekstra legal yang terjadi di luar dari bentuk-bentuk legal yang ditulis oleh undang-undang suatu negara. Nah, tapi di sini dia bilang sebelum masuk ke bentuk-bentuknya, ada baiknya untuk memahami kenapa status legal dan permukiman informal itu bisa terjadi. Nah, dia bilang kalau misalnya keadaan ilegal pada permukiman informal ini banyak terjadi di negara berkembang, karena pada saat itu muncul peraturan-peraturan permukiman dan pertanahan seperti misalnya property laws, land use, building construction codes, dan lain-lain, yang mengakibatkan orang yang sudah bermukim di suatu tempat itu bisa dikatakan ilegal. Penegakan peraturan tapi penegakan peraturan ini seperti bentuk-bentuk permukiman tergantung dari keadaan sekitarnya, seperti faktor-faktor sosial, politik, dan juga sejarahnya. Nah, jadi kalau di sini tuh si Michael Leaf lebih condong mengkategorikan status legal ini ke dalam sebuah pengertian yang disebut dengan de jure dan de facto. Nah, de jure dan facto ini biasanya bentuk-bentuk ketidakteraturan yang ada di permukiman informal ini terjadi karena tidak ada atau kurangnya kepatuhan kepada hukum-hukum negara yang disebut de jure, yang oleh karena itu menimbulkan lingkungan-lingkungan secara de facto sah kehadirannya, yang mana permukiman formal ini memberikan dampak sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukannya. Nah, kedua bentuk de jure dan de facto ini telah menjadi istilah umum di negara-negara berkembang, dan pemahaman tentang keduanya mempunyai andil untuk kepentingan kita sebagai peneliti sebenarnya untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada fenomena-fenomena ekstra legal yang terjadi di permukiman informal. Dia juga membahas kenapa sebenarnya permukiman informal ini setelah
terkena dampak dari peraturan-peraturan negara yang bisa dikatakan ilegal tetap dibiarkan terjadi gitu. Dia bilang kalau misalnya sebenarnya pemberian izin keberadaan kepada permukiman informal ini adalah bentuk dari kontrol sosial negara. Jadi walaupun mereka sebenarnya dikatakan ilegal secara hukum negara, negara pun sebenarnya mendapat benefit dari keberadaan mereka. Seperti misalnya relasi dari pemerintah ke local leader bisa dibangun, terus di sini disebutkan kalau the state can address the needs of different constituencies. Juga mereka dengan keberadaan permukiman informal ini yang banyak dihuni oleh masyarakat miskin, negara ini bisa meredakan tekanan politis dari keberadaan permukiman informal. Nah, tapi yang sebenarnya perlu diperhatikan dari masyarakat penghuni permukiman informal ini adalah dengan keberlanjutan keberadaan mereka yang keberadaan mereka yang disebutkan tidak legal oleh negara ini, walaupun mereka terlihat seperti dibiarkan, mereka harus berhati-hati karena keberadaan mereka itu sangat rentan terhadap ancaman, terutama dari otoritas negara itu sendiri. Karena yang terjadi adalah kebijakan-kebijakan pemerintah ini sering berganti. Jadi kalau misalnya ada pergantian posisi di pemerintahan, mungkin kebijakan ini ganti, tempat mereka bisa digusur dan lain-lain, mungkin seperti itu. Nah, dia menjelaskan kalau misalnya bentuk ekstralegal yang terjadi ada 3 bentuk. Bottom up yang pertama, yang kedua ada top down, dan yang ketiga ada external agent. Nah, kalau bottom up ini dia menjelaskan contohnya terjadi di Barrios di Caracas di Venezuela, yang mana permukiman informal ini mempunyai kekuatan untuk membuat pilihan-pilihan politik sendiri. Jadi dia punya kekuatan atau punya hak untuk memilih semacam board of pemerintahannya, kepala pemerintah sendiri mungkin ya. Jadi peraturan-peraturan yang terjadi dalam permukiman ini adalah representasi dari komunitas-komunitasnya langsung gitu. Dan yang kedua itu ada top down. Kalau top down ini terdapat pada tempat yang sama di Caracas juga di Venezuela, tapi dengan lembaga otoritas yang berbeda. Kalau lembaga otoritas ini adalah namanya Legal Aid Department. Ini juga Legal Aid Department ini adalah bagian dari birokrasi negara ya, tapi di luar sebenarnya peraturan-peraturan yang dihasilkan dari Legal Aid Department ini berada di luar dari perundang-undangan yang sudah dibuat negara tersebut. Nah, terus yang bentuk ketiga itu ada external agent, ini terjadi di Hong Kong, bagaimana Kaifong Association sebagai lembaga di luar negara maupun di luar komunitas dapat menjadi lembaga yang mengatur transaksi lahan informal kepada penghuni-penghuni liar untuk dapat memberikan akses tempat tinggal. Nah, ketiga model ini mempunyai kekurangan dan keunggulan masing-masing jika dihadapkan pada konteks-konteks politis tertentu. Nah, untuk Jakarta sendiri, Jakarta mempunyai karakteristik yang hampir mirip dengan sistem model top-down. Keinginan pemerintah untuk meregistrasi dan memberi status hukum legal kepada semua lahannya, kalau permukiman informal di Jakarta itu katanya sini muncul karena adanya ketidakmampuan lembaga otoritas pertanahan negara untuk cepat dalam mendaftarkan pertanahan-pertanahan, yang membuat adanya 2 kategori pertanahan, karena katanya pada saat itu kemampuan si lembaga pertanahan negara ini kalah cepat dengan pertumbuhan banyaknya permukiman informal di Jakarta dan sekitarnya. Terus keadaan ini terus berlanjut sampai sekarang.
Hal ini juga katanya diperparah oleh karena sistem birokrasi pendaftaran pertanahan itu berbelit-belit, membutuhkan biaya yang tidak murah, dan tentunya menyusahkan masyarakat kelas bawah untuk ikut berpartisipasi. Nah, tetapi walaupun permukiman informal tidak terdaftarkan di badan otoritas negara untuk pertanahan, berkas-berkas rumah dan tanah mereka ternyata didaftarkan di kelurahan, lembaga administrasi negara paling bawah yang terdapat di negara Indonesia. Nah, kelurahan ini dapat dikatakan sebagai citra dan bentuk top down karena lembaga ini adalah bagian dari birokrasi negara, tetapi terkadang mereka membuat peraturan di luar kerangka undang-undang negara. Jadi yang seperti mungkin telah dijelaskan oleh Mbak Rika dan Pak Oswar tadi, walaupun si permukiman informal ini tidak mendapat status legal negara, tapi ternyata tanah atau rumah mereka ini didaftarkan di kelurahan gitu. Jadi itu sebenarnya yang ingin dijelaskan oleh Michael Leaf. Jadi sebenarnya walaupun permukiman informal ini bisa dikatakan legal oleh negara, tapi mereka masih mengikuti adanya peraturan-peraturan ekstra legal yang mereka lakukan dan terjadi di permukiman informal. Dan yang perlu diperhatikan tadi ya, walaupun sepertinya keberadaan mereka ini dibiarkan, ya mereka harus mengerti kalau misalnya mereka itu tidak mendapatkan kepastian tempat tinggal atau kepastian berapa lama sih mereka dapat tinggal di tempat itu, karena ya itu tadi mereka itu rawan mendapatkan ancaman dari kebijakan otoritas negara gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih Eser, sistematis penjelasannya itu. Ya. Apa menurutmu yang paling menarik dari tulisan ini? Eser. Tulisan adalah permukiman informal ini adalah terjadi karena perbuatan negara juga, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat negara. Tapi ketika ada masalah yang terjadi, negara itu tidak bisa menemukan solusinya gitu. Jadi negara yang membuat, tapi negara tidak bisa menyelesaikan. Menurutku sih itu. Jadi formal dan informal itu sebenarnya di tangan negara ya? Iya. Oke. Terima kasih Eser. Teman-teman semuanya, kita punya waktu kalau di jadwal 50 menit untuk berdiskusi. Mungkin bisa lebih, bisa kurang. Tapi sepertinya lebih kepada kurang. Jadi saya tidak berpanjang-panjang karena itu akan mengambil waktu berdiskusi. Bagi yang tadi belum berkenalan, kalau nanti mau ngomong, perkenalkan diri singkat aja 1-2 kalimat ya. Ada yang pingin menambahi nggak apa yang sudah dipaparkan oleh Rika, Pak Oswar, dan Esher tadi tentang ketiga makalah itu? Bisa melengkapi pemaparan, tidak setuju dengan atau apapun, komentar, tidak usah takut salah karena ya namanya belajar salah itu biasa, normal kan. Ada yang ingin mulai? Mas Busman, mungkin apa aku boleh bertanya, meminta kejelasan kali ya? Ya, silakan. Aku Amira. Ya. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Tadi ada tiga bacaan yang cukup menarik. Yang pertama membahas mengenai middling urbanism, lalu yang kedua mengenai housing, lebih kalau saya menangkap dari pemaparan Pak Oswar mengenai bagaimana upaya pemerintah selama ini untuk mencoba menyediakan perumahan terjangkau, namun ternyata itu malah menyebabkan masalah lain, dan dengan karakteristik yang sama mengenai bagaimana kemudian dikotomi antara informal dan formal itu sendiri yang sekarang menjadi sebuah masalah sebenarnya adalah
dalam kurung ciptaan dari beberapa keputusan pemerintah, namun kemudian pada saat ini pemerintah yang menjadikan itu masalah dan tidak bisa menyelesaikannya. Mungkin saya sangat tertarik di bacaan pertama yang mengenai Abidin Kostong dalam penggunaan kata middlingnya sebenarnya. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut kali ya, Mbak Rika? Kemudian mengapa kemudian beliau dengan segala macam penjelasan yang dijelaskan Abidin Kusto yang saya yakin dengan secara jelas, kemudian beliau menggunakan kata middling itu sebagai judulnya. Mengapa kenapa punchline-nya tuh middling gitu? Mungkin itu kali ya, minta penjelasan sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sebatas yang saya baca sih, middling, karena beliau punya, kalau saya baca ya, punya semacam keinginan untuk bilang bahwa kampung itu perlu ada di kota. Dan makanya saya bilang tadi, kampung itu perlu diselamatkan dari penggusuran atau dari imajinasi kota yang hanya penuh dengan gedung-gedung tinggi. Nah, dia menggunakan middling ini, kalau yang saya tangkap sebagai perantara. Jadi bahwa kampung itu adalah sebenarnya agen dari kehidupan kota. Dia tidak bisa digusur dan dia tidak bisa dipindahkan karena dia ada dalam sistem itu sendiri. Itu sih. Jadi kenapa dibilangnya middling itu karena dia penyambung atau perantara dari yang kampung itu kan sebenarnya kan dia juga menjelaskan bahwa kampung itu kan semacam imajinasi rural. Jadi kayak masih belum di kota gitu, makanya disebutnya kampung. Iya, jadi ya itu sih sebenarnya. Semoga bermanfaat. Oke, berarti memang tadi itu ya Mbak ya, dia middling. Kemudian saya agak ingat tadi juga salah satu yang Mbak Rika sebutkan mengenai bagaimana iya betul, yang seperti yang Mbak Rika sebutkan bahwa memang kemudian itu adalah media untuk pemerintah menggapai masyarakatnya dan kemudian ada mengenai penyedia jasa dan yang lain-lain itu ya Mbak Emma. Iya, semacam kayak, nah kalau itu kayak ada hubungannya sama bagaimana kampung itu, di dalam kampung itu banyak orang-orang yang jadi semacam penyedia jasa untuk kontrol politik. Kayak misalnya ada preman, terus ada kalau misalnya dia pernah bilang juga bahwa di era Soeharto itu karena lebih pasti, jadi itu diperlukan ketika mau pemilu misalnya oleh partai-partai. Terus ketika setelah lewat Orde Baru, karena begitu banyak kekuatan, jadi yang saya nggak tahu dengan detailnya deh. Tapi mereka tidak hanya mengandalkan pada partai politik aja, tapi juga didekati oleh para developer. Jadi di kampung itu menyediakan semacam orang-orang dengan peran-peran tertentu. Oke. Terima kasih Mbak Rika. Tadi saya mau bertanya itu dulu, Mas Bosman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, ada lagi nggak yang ingin bertanya atau menarik pertanyaan Amira itu, middling itu? Ada yang ingin menambahkan nggak? Atau pertanyaan lain juga oke. Kalau ada, halo? Kalau tidak ada, saya ingin diskusi juga. Tertarik saya dengan pertanyaan si Amira itu, karena sepertinya inti si Abidin itu di situ, makalah itu kan?
saya ngelihatnya ada bukan kehati-hatian, maksudnya ada suatu argumen atau ada suatu poin yang memang ingin disampaikan oleh Abidin dengan menggunakan kata middling itu. Memang kebetulan saya pernah membaca makalah itu, namun sudah lama sekali, sehingga pada titik ini sebenarnya saya lebih ke arah agak merefresh ingatan saya sendiri. Tapi kemudian tadi juga ada pernyataan yang sangat menarik oleh Mbak Rika mengenai bagaimana kampung itu imajinasi rural kalau nggak salah ya tadi penggunaan katanya aja. Imajinasi rural, betul. Bahwa kemudian dia belum kota ya, belum mengkota sepenuhnya atau gimana dari imajinasi rural, karena ini sebenarnya mengingatkan saya terhadap salah satu bacaan, kebetulan itu adalah profesor di UI, mungkin Mbak Ocha juga tahu, mengenai Prof. Goti Triatno dalam disertasinya kemudian dijadikan buku. Saya lupa nama judulnya, tapi kayak kalau nggak salah kayak Urban Transformation mengenai kampung penggilingan, bahwa dia menyebutkan kampung ini sebagai tempat untuk orang-orang yang baru saja masuk ke dalam kota, menyesuaikan diri dengan kultur kota yang modern. Kenapa saya mengangkat bacaan ini, karena tadi sebenarnya saya sangat-sangat gugah dengan kata-kata middling itu. Bagaimana dia keorganikannya, keabu-abuannya, dan kemampuan dia untuk menjembatani berbagai hal itu membuat adanya dilema ya sebenarnya, dilema mengenai kemudian tadi seperti yang Pak Oswar juga sudah bicarakan, lah kalau nanti dikasih dikasih sertifikat gitu ya, terus kemudian jadi mahal, lalu kemudian kita yang misalnya di Sudirman udah nggak bisa lagi dapat nasi ayam kurang dari 30.000, harus pergi ke mall-mall dan teman-temannya. Kemudian dia kehilangan, saya merasa kemudian dia kehilangan esensi middlingnya dia. Memang dia sebagai bukan tempat gagal, maksudnya dia sebagai di satu sisi dia sebagai cushion seseorang sebelum dia jatuh ke lubang kasarnya, mungkin bahas kasarnya lubang kemiskinan yang lebih parah. Tapi di sisi lain dia punya fungsi resiliensi, tapi di sisi lain juga kalau nggak ada status yang pasti antara legal atau tidak, dikotomi ini antara legal atau tidak legal, kemudian itu menciptakan problem baru gitu. Jadi saya melihat ada di tiga bacaan ini dia memunculkan bagaimana keabu-abuan dari kota ini sebenarnya entah mungkin ini terlalu far-reaching, terlalu jauh. Apakah kemudian keabu-abuan ini malah menciptakan resiliensi, atau kemudian keabu-abuan ini menciptakan resiliensi, tapi itu bagi orang yang memang tidak tinggal di dalam. Karena saya merasa dari semua, tentu saja dari semua bacaan ini melihat kampung sebagai sebuah objek yang sebagai objek perantara atau apa, tapi bukan sebagai sebuah permukiman yang ada orangnya yang hidup gitu. Gimana ya cara jelasinnya? Gitu kira-kira ada sebuah poin-poin mengenai keuntungan dari keabu-abuan kampung ini
namun dalam skalanya keuntungan dia bagi kota. Namun bagaimana kemudian skala, saya tidak melihat adanya dibahas mengenai bagaimana keabu-abuan ini memiliki dampak terhadap orang yang ada di dalam. Mungkin seperti itu kali yang lebih jelas ya. Kira-kira gitu Mas Busman. Amira kan bekerja untuk naskah akademik. Kalau aku bilang poin dari Abidin begini, Jakarta tidak bisa hidup tanpa kampung kota, itu bisa masuk berguna untuk buatmu nggak menyusun naskah akademik itu? Betul, itu bisa. Namun kemudian akan tergantung visi Jakarta seperti apa yang diharapkan. Karena bisa aja kalau misalnya Jakarta ingin menjadi kota yang memang seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Esther, kota yang sangat terkontrol. Kemudian kota yang semuanya semua kontrol dipegang oleh pemerintah, sehingga misalnya dalam masalah apapun, misalnya seperti ini pandemi gitu ya, masalah apapun rakyat ini kemudian jadi tidak punya apa ya Mas ya, tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri misalnya. Mungkin kalau visinya Jakarta mau yang menjadi kayak seperti itu, bisa jadi ada yang membantah bahwa Jakarta tidak butuh kampung. Mungkin lebih ke arah kayak tergantung memang visi Jakarta seperti apa yang diharapkan oleh siapapun yang berhak menentukan visi Jakarta. Oke. Kalau saya baca middling itu saya pikir dia mulai dari bagian pertama, dia kan mencoba mengkritik, bukan mengkritik, memberikan cerita lain bahwa ada proses urbanisasi yang berbeda dibandingkan dengan yang sering dikutip orang desa kota itu dari teorinya McGee. Ya, dia bilang desa kota si McGee itu adalah proses suburbanisasi yang terjadi di pinggiran. Kampung kota itu proses seperti itu bukan cuma terjadi di pinggiran, tapi juga di tengah kota. Ini middling pertama menurutku. Posisi geografis kampung kota itu tidak di pinggiran, tapi di tengah kota. Saya menangkap middling pertama di makalah itu ini. Kemudian yang kedua, yang dibilang si Rika tadi itu, kuasi proletar, apa Rika tadi? Ya, semi proletar. Iya, jadi itu kan muncul istilah itu dalam section The Mystery of Household, kalau nggak salah ya. Di mana ada satu keluarga, katakanlah anggota yang bekerja 4 orang, 2 orang bekerja di sektor formal, kantor pabrik dan seterusnya. 2 orang bekerja pedagang kaki lima. Tapi sebagai satu household, income mereka itu digabung dan saling mensubsidi tadi dalam bahasa Rika itu. Sehingga tidak benar-benar pekerja formal, seluruh komponen dari rumah tangga itu tidak benar-benar pekerja informal kan. Middlingnya di situ menurutku yang semi proletar tadi. Kemudian juga masalah middle power tadi yang dibilang Rika tadi. Dia pakai istilah middle power kan, subkontrak, negara menggunakan preman untuk memastikan order atau stabilitas berjalan dengan baik di kampung. Kemudian bahwa kampung itu bukan cuma diorganisir oleh community sendiri dalam proses inside out, dia bilang begitu, tapi juga state melalui berbagai program melakukan proses outside in, mengelola kampung-kampung itu. Jadi kembali middling antara otonomi kampung dan intervensi negara dalam berbagai level. Middling saya pikir muncul di situ. Jadi sepanjang subsection dalam paper itu saya pikir adalah tema-tema di mana middling itu muncul. Mulai dari bukan suburbanisasi tadi, kemudian mystery household, kemudian middle power, kemudian the governance of kampung, macam-macam. Semuanya tuh middlingnya itu menurutku di situ, Amira. Tapi itu diskusi aja ya.
Oke, terima kasih Mas. Ya. Yang lain, ada diskusi lain nggak, yang ingin bawa tema lain? Pertanyaan lain atau? Saya bisa bicara? Halo? Bisa dong. Oh ya, Kenalin diri. terima kasih. Oh ya, Kenalin selamat dulu. malam. Tadi belum kenalan kan? Ya, selamat malam Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Peter Yogan Ganda Kusuma. Tapi teman-teman biasa memanggil saya PO, jadi Bapak Ibu sekalian boleh memanggil saya PO. Saya bergabung di sini dalam kapasitas belajar. Saya rekan Joko sebetulnya, rekan Mas Joko Adianto. Jadi background saya memang dari pasca sarjana UI, tapi udah mungkin berapa tahun ya? 18 tahun yang lalu berarti ya. 18 tahun yang lalu lah. Jadi ini saya belajar lagi. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya kebetulan mengambil materi bahan bacaan saya satu Housing the Margins, yang tadi Pak Oswar Mungkasa sudah presentasikan hasil mungkin renungannya gitu kali Pak Oswar ya. Mantap sekali Pak Oswar. Saya jadi merasa apa yang saya baca, saya sedang belajar juga Pak. Bahasa Inggris saya buruk lah. Jadi saya mencoba belajar pelan-pelan lah. Tapi saya jadi merasa apa yang saya pelajari atau saya baca itu paling tidak nggak terlalu meleset lah dari apa yang Pak Oswar tadi sudah sampaikan. Nah, menarik buat saya adalah kebetulan Pak Abidin juga saya kenal Pak Abidin juga dari bangku perkuliahan sih sebetulnya. Dan karena beliau arsitek, saya juga background saya arsitektur. Jadi saya beberapa kali ikut kuliah Pak Abidin lah. Begini Pak, Bapak Ibu sekalian, saya hanya terlontar spontan saja ya dari pengalaman, dari pembelajaran secara otodidak lah. Saya anggap saya bukan background saya bukan peneliti, saya arsitek saja Pak, arsitek praktisi. Tapi saya punya minat lah untuk urban. Nah kemudian saya jadi mikir begini ya, koreksi saya kalau misalnya saya salah dan tolong arahkan. Saya jadi mikir gitu, apakah kampung itu kan jadi saya melihat gini, ada romantisisme bahwa kampung itu adalah sebuah akar dari banyak hal, sosiologi, kebudayaan, tentu arsitektur, kota dan lain sebagainya lah. Banyak kisah di sana. Jadi selalu kalau bicara kampung ada gairah romantisisme di sana. Saya jadi mikir, apakah kalau dengan demikian diskusi naskah akademik ini arahnya apa? Ini saya lempar aja ya. Apakah kita mulai memikirkan semacam, saya tak tahu apakah perlu ada undang-undang kampung kali, jangan-jangan ya setelah dibanding ada undang-undang desa. Jadi memang karena kelihatannya kalau dari tulisan Pak Abidin sendiri, memang Pak Abidin kan dari halaman pertama sampai halaman 35 itu memang tidak saya mencoba cari-cari sudut pandang scholar of pandangan sarjananya ya, pengen tahu saya duduk sudut pandang beliau secara teoretik tuh dari mana beliau lihat. Tapi saya mencoba cari itu kok kayaknya saya nggak ngelihat ya. Dari awal itu beliau nulis tentang banyak paparan lah, data lah, artinya temuan-temuan gitu. Entah dari literatur ataupun yang Pak Abidin sendiri mungkin temui secara pribadi lewat riset beliau. Nah, akhirnya dan saya melihat menurut pandangan saya sih Pak Abidin di tulisan itu juga tidak memberi petunjuk dengan jelas sih. Jadi saya pikir Pak Oswar benar tuh. Kelihatannya memang Pak Abidin jadi kayak cerita, jadi kisahnya jadi kayak tentang sejarah. Nah, akhirnya saya mikir-mikir ke ujungnya, apa mungkin kita bicara tentang undang-undang kampung gitu kali ya. Jadi ya kalau memang khawatir ada yang akan hilang dari akar tersebut, ya sudah dipertahankan saja. Mungkin akan menjadi lebih kuat karena betul Pak, sektor informal itu nggak bisa sembarangan juga kita singkirkan atau keluarkan ya. Nanti tukang ketoprak, tukang bubur itu, tukang somai itu, tukang cilok itu bisa hilang begitu aja tuh dari masyarakat ya, dari lingkungan yang di sekitar itu gitu. Sementara kita lihat sendiri mereka tuh sebetulnya sangat punya sistem, berdagangnya punya sistem gitu. Saya perhatikan tukang bubur tuh ada jam-jamnya gitu. Nanti jam sekian mereka hadir, nanti jam sekian mereka geser, nanti diganti sama lapak yang lain gitu. Jadi mereka sebetulnya juga mengenal perilaku yang tertib dan terorganisir dan terjadwal gitu.
Ya itu aja sih Pak. Apa mungkin saya nggak tahu. Apa mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian memikirkan hal yang lain mungkin di luar pikiran saya. Jadi saya nggak lempar pertanyaan. Saya cuma mikir ya udah kita bikin undang-undang kampung kali mungkin lebih cakep gitu. Ya itu saja Pak Basman. Terima kasih. Saya spontan aja. Iya, terima kasih Phil. Ada ide apakah kita perlu bikin undang-undang kampung? Tapi ada satu pertanyaan tadi sebenarnya secara implisit kalau saya nangkap di omongan Phil itu ya. Pandangan Abidin sebagai scholar itu apa? Iya nggak? Itu muncul tadi di omongan Phil itu ya. Iya, saya soal mencoba mencari tahu bagian itu. Biasanya kalau di jurnal kan suka ada bagian-bagian yang tentang diskusi teori diskusi tentang teorinya lah atau pandangannya gitu, pandangan dari si penulis atau pandangan scholars kan. Saya mencoba cari itu sih. Tapi kok kelihatannya nggak ketemu ya, nggak tahu apakah saya salah terjemahkan, nggak ngerti juga. Nggak ada kok, nggak ada. Dia cuma betul yang ada Pak ya. Kayak cerita aja ya. Judulnya dahsyat tapi isinya nggak sedahsyat judulnya. Iya benar Pak, saya setuju tuh. Iya, sama yang satu, makalah yang satu juga yang makannya si Marmata juga sama. Judulnya dahsyat, isinya ya gitu aja. Puyeng aja baca gitu. Oke, judulnya dahsyat tapi isinya begitu aja kata Pak Osor. Ada pendapat berbeda nggak teman-teman lain? Atau sepakat aja? Kan sebagai penulis kita diajarin bikin judul itu harus dahsyat. Iya kan? Setuju Pak. Kalau nulis kan gitu, judulnya dahsyat dulu. Nah, saya mau cerita begini sebenarnya. Pertanyaan mendasar adalah apakah kampung itu memang sebuah keniscayaan dari sebuah kota atau kampung itu dengan berjalannya waktu harus hilang? Gitu ya. Karena begini, kalau di Singapura, coba kita Singapura. Saya Asia ya, kalau Eropa kan dia nggak kenal kampung. Kalau di Singapura, kampungnya itu kan dipertahankan. Ya kan? Kampung Bugis, kampung Arab, kan ada. Dan ekonominya jalan terus. Cuman kualitas kampung itu yang ditingkatkan. Jadi kampungnya nggak hilang, kualitasnya yang ditingkatkan. Nah, masalahnya Singapura itu 90% tanah itu milik negara. Jadi nggak punya masalah dengan kepemilikan. Kita ini karena dijajah oleh Belanda, sejak zaman Belanda itu tanah dibagi dua. Tanah punyanya orang bule-bule itu, londo-londo itu, sama tanah yang non-londo. Yang kemudian dibiarkan jadi kayak tanpa aturan main. Nah, itu yang kemudian ketika belakangan kita mau membenahi kampung, itu kesulitan utama kita sebenarnya. Karena istilahnya di agraria itu alas hak. Alas haknya nggak jelas. Ya kan, mau di ini agak sulit gitu, mensertifikatkannya sulit. Di samping banyak yang lain lah, ada juga yang nggak pengen disertifikat dan seterusnya. Nah, jadi dalam konteks ini menurut saya pemerintah ingin sekali membenahi kampung, tetapi terhambat oleh masalah tadi. Ya. Suaranya hilang kayaknya. Iya. Oke, suara Pak Oswar hilang. Jadi mereka berdua sepakat makalah ini kurang begitu dahsyat. Ada pendapat lain? Enggak, saya nggak bilang gitu Pak. Oh enggak ya? Oke. Coba enggak, saya membaca, cuman saya nggak menemukan pokok pikiran penulis ya. Dari Housing the Migrants itu kan harapannya tadi itu dia akan menawarkan sebuah usulan lah gitu, atau solusi atau pokok-pokok pikiran. Nah, tapi ternyata tidak sebetulnya. Tapi kalau tulisan itu dahsyat atau enggak, saya nggak tahu lah. Cuman kan udah ditulis di jurnal, kelihatannya sih keren-keren aja. Saya pembaca amatir Pak. Kalau lihat bapak ibu sini kan mungkin saya ngelihatnya selalu keren-keren aja Pak. Saya nggak berani bilang bahwa tulisan Pak Abidin tidak baik atau tidak bagus atau tidak layak. Nggak sampai situ Pak saya. Oke. Saya menikmati. Tulisannya bagus.
Cuman judulnya nggak sesuai dengan tulisannya itu aja. Iya, mungkin itu lebih tepat kali Pak ya. Ya, mungkin Ya, saya mau kalau ngomong isinya itu. sih bagus. Menurut saya bagus. Isi, Dia dengan baik bisa mendeskripsikan menjelaskan baik Pak ya. kronologi sejarah perumahan di Ya. Indonesia, dan dia berusaha tapi gagal mengkaitkan dengan gentrifikasi. Itu kegagalan beliau Ya. karena akhirnya dia nggak bisa menjelaskan bagaimana hubungannya secara jelas di Jakarta khususnya. Secara teori dia Ya, Pak. jelasin, tapi dia terlalu bisa. Ya, sepakat Pak dalam hal ini. Oh, tadi saya cerita Yang mengenai lain Pergub. gimana? Jadi Tadi di Pak Jakarta Oswar itu tadi saya cerita ya. Jakarta itu kita pernah membebaskan tanah-tanah yang abandoned, terlantar, yang sengketa, agar bisa dimanfaatkan untuk orang miskin lah, buat parkiran atau buat berdagang. Tahu apa yang terjadi? Sebagian besar tanah itu dikuasai oleh preman. Dan kita nggak bisa masuk. Bayangkan pemerintah nggak bisa masuk. Kan malas lah berhadapan sama preman ya. Satpol aja malas ngadapin preman ya kan. Sehingga kemudian banyak sekali yang nggak bisa kita masukin, akhirnya tanahnya terlantar, dan kemudian oleh si preman-preman itu disewakan kepada disewakan kepada masyarakat. Nah, jadi tanah-tanah yang daerah kumuh itu banyak tanah-tanah sengketa sebenarnya yang nggak bisa diapa-apain sepanjang sengketanya belum selesai. Dan ketika sengketa ini orang-orang kaya, dia nggak terlalu peduli kok. Dibiarin aja seperti itu, dia nggak butuh duitnya gitu. Sampai kapanpun biarin aja seperti itu. Nah, itu yang kemudian banyak di Jakarta yang jadi juga pemerintah nggak bisa masuk. Jadi tanah itu nggak sesederhana kita bayangkan, nggak seperti di tulisan ini, nggak sesederhana itu gitu. Oke, ada yang punya pendapat lain tentang tulisan ini? Atau kita coba ini ya, kita coba terima dia apa adanya. Maksud saya, kalau saya membacanya, menurut saya tulisan ini sangat bagus. Saya punya pendapat yang berbeda dengan Pak Oswar dan Theo. Fungsi pertamanya saya pembaca ya, bukan apa-apa. Saya mengambil posisi sebagai pembaca. Menurut saya dia bisa memberikan pemahaman bagi saya yang logis tentang usaha-usaha yang dilakukan di Jakarta dalam memberikan perumahan kepada orang miskin. Makanya judulnya Housing the Margin. Pas menurutku judul itu, perumahan rakyat. Nah, ini kata rakyat ini Abidin sangat sensitif karena ini adalah kata lama yang ada padanan yang lain, yaitu masyarakat. Makanya dia memulai paper itu dari Kongres Perumahan yang kedua itu di tahun 2009 itu. Yang itulah yang kedua setelah Kongres pertama yang diadakan semasa masih ada Bung Hatta. Selama Orde Baru tidak pernah ada Kongres Perumahan Rakyat, tapi lokakarya, bentuknya lokakarya, begitu dia bilang ya. Nah, dia kemudian bertaut dengan tulisan Pak Oswar itu tentang perumahan sebagai hak untuk rumah atau hak untuk bermukim ya Pak Oswar ya, yang dia bahas di situ. Nah, artinya rumah adalah HAM dan negara berkewajiban menyediakan perumahan. Tapi sekarang pendulumnya karena otonomi daerah muncul, pemerintah daerah juga memiliki peran untuk menyediakan perumahan. Gitu-gitu dia bilang. Itu di bagian introduction. Kemudian ada bagian kedua yang disebut the context. Dia menjelaskan konteksnya adalah di bagian terakhir, bagian ini pasca Krismon katanya. Sehingga budget untuk perumahan itu hampir tidak ada, perumahan rakyat ya. Kemudian karena itu muncul apa yang dibilang Pak Oswar tadi, menyediakan perumahan untuk rakyat miskin melalui skema finansial, sekuritisasi pasar, begitu si Abidin bilang. Tapi sekuritisasi pasar itu bisa bekerja kalau ada sertifikat tanah. Masalahnya adalah Jakarta itu ada dualisme pengelolaan tanah tadi yang banyak didiskusikan dari tadi itu, formal, informal, de jure, de facto. Kalau si Eser tadi yang makalah Michael Lipp itu de jure, de facto dia bilang. Si Michael Lipp lebih suka dengan de jure, de facto. Nah, politik
land dualism. Si Abidin menyebutnya land dualism di Jakarta ini sebenarnya memberikan keuntungan bagi baik itu orang miskin maupun orang kaya. Orang miskin diuntungkan karena di sana relatif murah harga tanah. Orang kaya atau pengusaha diuntungkan karena kampung-kampung itu menyediakan buruh yang bisa bekerja untuk mereka. Jadi sama-sama diuntungkan dan karena itu dia eksis terus gitu kan. Kemudian bagian berikutnya masuk discourse. Dia membahas satu program yang bernama FLPP, yaitu singkatan dari Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan. Ya, itu. Di situ dia bilang dimulai 2009 atau 2010 itu ya, tapi ada batasannya karena tadi Pemda juga memiliki wewenang dalam penyediaan perumahan rakyat sejak otonomi daerah. Pemprov Jakarta itu selalu bilang tidak ada lagi ruang untuk rumah murah di Jakarta. Sementara masalah yang lain yang menjadi batasan FLPP itu adalah orang miskin itu pendapatannya tidak stabil, jadi dia susah untuk mengakses masuk ke skema sekuritisasi finansial itu. Nah, dari situ dia bertanya, kenapa sih sertifikasi tanah ini selalu menjadi masalah, kan begitu. Dan dari situ dia melacak sejarah bagaimana negara pada dasarnya ingin mengontrol semua tanah dan ada keengganan untuk melepaskan tanah itu meskipun itu untuk perumahan rakyat miskin. Dan negara juga tahu bahwa di bagian itu dia membahas tanah terlantar ya. Sekali tanah terlantar itu dibiarkan orang miskin tinggal, tidak mudah menggusur orang miskin dari sana. Dan dia tahu bahwa itu pasti akan sangat susah. Ada statement-statement gubernur dikutip di situ. Dan selain itu dia juga sebenarnya menghormati hak atau legitimasi dari irregular settlement, dipakai si Abidin untuk menyebutkan kampung. Kampung-kampung itu sebagai ruang hidup bagi orang miskin kota. Setelah diskurs, dia masuk ke praktis. Apa yang terjadi sebenarnya? Dia mencermati satu kebijakan Thousand Towers. Itu 1000 menara mungkin ya. Aku nggak tahu programnya apa, tapi itu dia tulis. Yang berakhir tahun 2010. Bikin rusun. Ya, rusun. Ya, rusunami ya, bikin rusunami. Bukan rusunawa, rusunami. Rusunami pertama ini, ya benar Pak. Ya. Rusunami. Tapi yang terjadi adalah justru rusunami itu kan rumah susun sederhana milik ya, untuk orang miskin juga. Tapi itu dipakai developer untuk, karena tadi asumsinya pemerintah akan menyediakan tanah, developer membangun kan, diberikan pinjaman lewat mendapatkan modal lewat sekuritisasi finansial itu. Tapi ternyata kesempatan itu menjadi ruang bagi developer untuk mengambil tanah-tanah yang tidak digunakan, yang secara informal registrasinya, tidak terregistrasi di BPN seperti yang diterangkan Pak Oswar dan Eser tadi tentang formal-informal itu. Dan tetap saja rusunami masih tetap terlalu mahal bagi orang yang memiliki penghasilan rendah di Jakarta. Kemudian muncul lagi rusunawa, ini masih di praktis, rumah susun sederhana sewa, tapi bisa dibangun, cuma tingkat huniannya rendah, orang nggak mau pindah ke situ karena ternyata terlalu jauh begitu dari tempat tinggal mereka selama ini, dan juga orang miskin tetap masih terlalu miskin untuk membayar supaya mereka bisa tinggal di rusunawa. Jadi miskinnya itu dalam makalah ini benar-benar bahkan rusunawa pun tidak bisa gitu. Di bagian terakhir dia utopia judul sectionnya. Lantas seperti apa masa depan Jakarta? Utopia dia mengambil satu buku si Zainuddin siapa di situ, di mana si Zainuddin itu membayangkan Jakarta di tahun 2025 atau 25 kalau nggak salah, 500 tahun Jakarta itu tidak ada orang miskin dan penduduknya adalah orang yang memiliki skill yang bagus semua, pekerja profesional. Itu
imajinasi utopia tentang Jakarta itu. Dan ini saya pikir yang selalu diulang-ulang Pak Oswar tadi tentang gentrifikasi, bagaimana secara pelan-pelan orang-orang miskin itu pindah ke daerah pinggiran dan pusat-pusat itu dihuni oleh apa yang dibayangkan si penulis buku yang dia kutip tadi sebagai orang terpilih dengan keterampilan-keterampilan profesional itu, kecuali beberapa kampung yang diadvokasi oleh NGO, dia bilang bertahan di pusat kota. Itu dia sebut satu lembaga bernama Fakta dan UPC dikutip di makalah itu. Itu saya pikir yang ingin diceritakan si Abidin. Saya suka karena dokumentatif dan informatif. Cuman kelemahannya, ya, kalanya nggak ada pemikiran dia bagaimana urban future urban formnya Jakarta. Oke. Ya kan itu, ya kan? Kalau buku itu kan bukunya orang, ya kan? Benar. Jadi kalau saya nggak mengatakan tulisan Jakarta nggak bagus, tapi nggak menjawab judul. Ya, nggak menjawab judul. Nah, buat saya, ketika saya mulai membaca ini, saya agak sulit awalnya karena kemudian saya menggunakan jalur yang lain. Ternyata dia sebenarnya tidak mau menjawab judul itu. Dia cuma mau cerita bahwa Jakarta ada potensi untuk gentrifikasi dan itu dikonfirmasi oleh buku ini kan gitu sebenarnya. Nah, tapi dia nggak benar kata Pak Peyo tadi, dia nggak memberikan pandangan pandangan keilmiahannya dia di dalam konteks ini. Nah, untuk itu saya mengatakan makalah ini nggak bagus karena dia nggak menjawab judul, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya judulnya kita rubah, dia bagus banget. Atau kita nggak usah pakai judul lah, nggak usah ada judulnya gitu. Iya. Ini bagus. Ini bagus kok. Dia bagus sekali. Cuman satu dia miss. Bahwa di Jakarta namanya hunian berimbang. Jadi tiap kali saat membangun satu rumah mewah, kita harus membangun 100 misalnya rumah, 20 rumah itu harus untuk orang miskin. Itu ada aturannya, Pergubnya tahun 95, kalau nggak salah. Nah, itu yang nggak disinggung sini. Padahal itu sangat mempengaruhi ruang untuk orang miskin di Jakarta sebenarnya. Kalau itu dilakukan dengan baik ya. Oke, ada yang lain dulu. Ada lagi poin-poin yang ingin didiskusikan. Pak, saya boleh nanya lagi nggak, Pak? Kalau muter-muter kita bertiga aja nanti. Mungkin yang lain dulu, Mas Teo, kalau ada ya. Ya, maaf. Terus soalnya saya pengen nanya ke Pak Oswar sih, tapi silakan. Oke, terima kasih Pak Bosman. Yang lain dulu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Dihitung 1, 2, 3. Kalau nggak ada Pak Peo lagi. Iya, kalau tidak ada boleh Pak, silakan. Yang lain belum ada Pak? Iya, silakan lah. Ya, kalau gitu saya coba pancing diskusi dah. Mungkin nanti teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian mungkin akan turut ikut memikirkan juga. Berkaitan tetap nih saya karena saya bacanya yang housing the margin ya. Karena Pak Abidin juga sudah singgung tentang ada tanah telantar, abandoned space dan lain sebagainya. Memang kalau arsitektur pasti senang tuh perbincangan diskurs tentang abandoned space, terus kemudian pasti akan nanti masuk ke infill, refill space gitu. Senang tuh biasanya kami membahas itu atau kutak-kutik dengan desain lah. Tapi saya nggak akan bicara tentang desain di sini. Yang saya sedang pikirkan adalah berkaitan dengan bagaimana swasta mengelola tanah-tanah yang certified, kemudian mengembangkannya secara masif karena memang sebagai spesies ekonomi kapitalis memang mereka harus mengerjakan dan memang bekerja dengan cara demikian, memang habitnya begitu. Nah, di dalam perencanaan tata ruang yang swasta tadi sebetulnya juga ada tuh daerah ada irisan-irisan yang saya sebutnya sebagai irisan-irisan space yang terbuang, nggak bisa dipakai, jadi diisi untuk lot perumahan. Artinya
tidak bisa diisi lagi sudah karena dia memang sisa gitu. Nah, sisa-sisa ini saya nggak tahu apakah pasti setahu saya ada biasanya memang diperhitungkan sebagai bagian-bagian dari KDH dari suatu kawasan yang luas lah. Saya pikir begini juga misalnya ini kita pakai contoh biar teman Bapak Ibu mungkin ada bayangan ya yang backgroundnya mungkin tidak dan bukan dari arsitektur, mungkin saya coba untuk kasih gambaran beginilah. Katakanlah kita tinggal di suatu perumahan swasta, developer swasta begitu, kan biasanya nanti ada lot-lot rumah tinggal tuh, lot-lot rumah badan, terus kemudian ada lot rumah yang di bagian sudut. Terus kemudian nanti kita akan lihat ada bagian-bagian yang nanti kita biasa sebut sebagai fasum, biasa digunakan macam-macam, ada taman, ada taman atau area bermain dan lain sebagainya lah. Terus kemudian nanti ada bagian-bagian komersil, ada bagian-bagian lapangan terbuka, fasos untuk masjid, untuk gereja dan lain sebagainya lah. Nah, tapi ada seringkali saya temukan juga ada bagian-bagian yang saya sebut tadi tuh, bagian-bagian yang abandoned sebetulnya, telantar, nggak bisa diapa-apain juga. Diisi untuk rumah udah nggak bisa, untuk komersil juga udah pasti tidak bisa. Jadi tersisa, serba salah tuh. Akhirnya yang terjadi, saya temuin, diisi kalau nggak buat parkir motor, untuk barang benda-benda equipment PLN misalnya, rumah-rumah gardu. Tapi rumah gardu sih memang dikhususkan ya. Telkom misalnya begitu. Dan tempat-tempat naruh gerobak dan lain sebagainya lah. Akhirnya jadi nggak produktif juga. Jadi sebetulnya jadi kayak terlantar menurut saya sih. Nah, saya lagi mikir juga dalam kaitan diskusi tentang naskah akademik seperti ini. Kalau tadi kan saya jadi lempar isu aja gitu. Apakah mungkin kita saya tidak tahu apakah kita harus memikirkan tentang perkuatan kampung lewat regulasi misalnya. Nah, yang berikutnya bagaimana memaksa swasta jikalau mungkin tanah-tanah yang tadi itu yang misalnya kalau space-space udah nggak bisa dipakai lagi dan mereka juga nggak, swastanya juga pasti nggak ngurusin biasanya. Apakah itu sebaiknya kalau sekarang kan karena lagi musim pandemik begini, saya sempat ngikutin juga beberapa perbincangan landscape design sih. Halo, sorry Peo, bisa sorry Peo. Bisa cepat ya, jadi ya poinnya apa gitu? Kenapa kita nggak bahas mengenai itu, Pak? Abandoned space yang ada di swasta. Mungkin itu, Pak. Oke. Ditangkap pertanyaan itu. Kenapa tidak membahas abandoned space yang ada di swasta? Teman-teman, kita akan selesai jam 9. Kalau di jadwal ada... Terima kasih, Pak Bosman. Ya? Terima kasih. Ya. Ditangkap itu sama Rosa dan kawan-kawan dan diskusi ini direkam. Itu satu agenda sendiri soalnya yang dia katakan PO itu satu program sendiri kan, tidak bisa disambi itu. Kalau di jadwal kita akan selesai jam 9 dan saya dikasih waktu 15 simpulan dan 5 menit kemudian nanti ada penutup dari Ocha soal pertemuan berikutnya sepertinya. Jadi saya punya sekitar 9 menit untuk menyampaikan sesuatu. Sepertinya tidak sampai 9 menit, mungkin Ocha lebih banyak aja menggunakannya nanti. Apa yang ingin kalian dengar dariku? Ada nggak? Saya boleh bicara? Apa? Saya ingin dengar, jadi bagaimana korelasi antara artikel 1 yang dipresentasikan karena tentang millennium urbanism dan lalu dari Pak Oswar tentang housing the marginal, juga siapa tadi yang terakhir? Artikelnya Michael Leaf. Jadi bagaimana itu deklarasikan? Maksudnya apakah satu menjawab yang lain atau enggak? Oke. Ada lagi enggak? Tidak berarti saya bisa jawab ya, tapi kita coba nanti. Ada lagi enggak? Kalau menurutku pertanyaan Rika itu begini, Michael Leaf itu sebenarnya dahsyat dan saya terima kasih sekali kepada Esther tadi, presentasi Esther itu menurutku bagus banget. Tapi ini subjektif ya, kronologis dia tadi Esther itu menjelaskannya. Dan
dan itu makalah yang sangat kuat menjelaskan de jure dan de facto atau land dualism atau kampung dan kota yang ada di Jakarta itu. Si Michael Lipp de jure dan de facto. Itu yang dipakai terus-menerus oleh Abidin dalam housing the margin. Itu keluar lagi kan land dualism, dan keluar lagi di middling urbanism, kota, kampung. Iya kan? Jadi dualisme kepemilikan tanah itu tetap muncul. Bahkan di housing the margin, di salah satu catatan kaki, si Abidin secara eksplisit mengucapkan terima kasih kepada Michael Lipp karena tadinya si Abidin memakai bukan land dualism, informal, formal apa gitu, istilah lain dia pakai. Tapi si Michael Lipp bilang, jangan kamu pakai land dualism, dan dia pakai istilah itu. Jadi korelasinya menerus. Housing the margin itu makalah tentang perumahan. Tapi perumahan ini berdiri di atas tanah kan. Michael Lipp itu membicarakan tentang sejarah land dualism yang terjadi di Jakarta, yang itu berdampak kepada housing, yang itu berdampak kepada kampung, kota. Nyambung ya? Kira-kira begitu. Rika, saya punya 7 menit lagi. Ada lagi nggak yang pingin? Boleh ini Pak Osman ya? Ya, silakan Pak. 1 menit aja. Menurut saya pekerjaan besar daripada penulis naskah akademik kita adalah isu mengenai land dualism ini. Karena sampai sekarang kita secara teoritis itu ada penyelesaiannya, tapi dalam prakteknya tidak segampang membalikkan tangan gitu ya. Program pemerintah ada banyak, ada Larasati, ada agraria, tapi itu selalu majunya kayak kura-kura gitu, pelan banget. Jadi mungkin itu yang perlu kita kita fokuskan gitu, bagaimana menyelesaikan itu. Kalau itu selesai, banyak hal yang bisa dilakukan. Demikian, makasih. Oke, makasih Pak Aswar. Saya punya 6 menit lagi sebelum saya kasih ke Rosa. Tentang urban future, kata Pak Fauzi ini terlalu berat dibebankan kepada Abidin. Ini satu komentar yang mencoba proporsional. Saya pikir ada masuk akalnya juga, tapi kalau saya secara pribadi sebenarnya terantuk saya dengan bukan terantuk. Menurutku pertanyaan Amira tadi itu sangat vital dalam Abidin ini. Middlingnya itu apa? Tapi ini karena saya punya waktu 5 menit lagi, mungkin tidak ada ruang diskusi lagi, tapi saya serahkan ke Ocha nanti, cuma menjadi pikiran-pikiran aja. Ada masalah saya lihat di artikel itu. Pertama, menurutku yang middling urbanism itu, di satu sisi dia ingin mengatakan bahwa kampung dan kota, kampung itu yang modern, terencana secara modern, yang kota yang enggak gitu. Dia kemudian menurutku salah memakai istilah kampung kota karena dia mencoba memperlihatkan bahwa kampung dan kota satu, dia pakai istilah kampung kota sebagai perpaduan settlement modern dan kampung. Padahal sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari yang disebut kampung kota di Jakarta itu Bukit Duri itu kan. Itu satu poin. Tapi middling yang dimaksud Abidin saya pikir agak inkonsisten. Di satu sisi kalau kita lacak, kalau kita lihat paragraf terakhir di mana dia bilang ada soal gentrifikasi yang terjadi oleh warga sendiri. Itu dia sampaikan di bagian terakhir middling urbanism. Kemudian di housing the margin dia juga sudah menyampaikan bagian terakhir tadi bahwa orang-orang di pusat itu lama-lama pindah ke pinggir. Dan kita punya
seperti roda berputar, Jelinek yang menceritakan bagaimana kampung kacang ya hilang di Jakarta. Dari 3 poin ini, yang ingin dikatakan Abidin kan lewat hipotesis middling itu, kampung dan kota itu koeksisten di Jakarta dan memang begitu. Itu saya pikir dia ada masalah, dia tidak mengukur speed atau kecepatan dari gentrifikasi. Itu statement itu berlaku sekarang, tapi kita lihat kampung kacang hilang, kemudian orang-orang tersingkir, macam-macam. Kalau kita ukur speed atau kecepatan gentrifikasi, bisa jadi semua kampung hilang. Jadi sebenarnya itu nggak middling, ada satu proses di mana kota Batavia yang didesain modern sejak awal oleh Belanda itu berkembang terus dan menghilangkan banyak kampung. Suatu saat mungkin yang dominan menduduki 100, katakanlah 90% area Jakarta adalah pengembangan dari desain modern yang dikembangkan dari desain Batavia di Jakarta itu. Dari desain Belanda di Batavia itu. Jadi tidak benar-benar middling menurutku kalau diperhatikan faktor waktu dan kecepatan terjadinya gentrifikasi. Yang kedua, menurutku dia tidak proporsional dalam membicarakan Marx. Dia menggunakan Marx di situ untuk menunjukkan bahwa Marx salah, bahwa apa yang dia sebut sebagai semi proletar tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun Marx bahwa sejarah bergerak linear menghasilkan proletar semuanya. Jadi Marx dipakai di situ untuk dikritik. Menurutku itu agak tidak elegan karena ada banyak teori lain dalam kapitalisme yang bisa menjelaskan bahwa kejadian The Mystery of Household yang disebut Abidin itu, di mana rumah orang ada yang dari kantor pemasukannya dan ada yang di kampung, bisa dijelaskan dengan skema konsep kapitalisme yang lain, misalnya reproduksi sosial. Jadi bagian akhir itu menurutku secara teoritis tidak pas. 1 menit lagi waktuku, Ocha. Saya punya banyak komen lagi, tapi ada satu yang housing the margin, saya pikir dia juga memberikan komentar yang tidak. Jadi saya ingin nyambung PO tadi, tidak kelihatan posisi teoritisnya. Dia ngomong bahwa kebijakan perumahan itu adalah usaha negara untuk memoderasi neoliberalisme. Dan kemudian dia jelasin sekuritisasi macam-macam itu. Dan dia mempertanyakan definisi David Harvey tentang neoliberalisme di catatan kaki. Menurutku Abidin melakukan kesalahan fatal karena semua yang dia jelaskan itu justru neoliberal. Justru kebijakan perumahan itu bukan memoderasi neoliberalisme, tapi memperdalam neoliberalisme sampai orang miskin pun atau dimasukkan skema sekuritisasi dan finansial sekuritisasi dan tanggung jawab negara terhadap perumahan dilimpahkan kepada sektor negara. Itu salah satu sayap neoliberal, yaitu privatisasi. Sayap yang lain adalah deregulasi, mempermudah supaya pasar bekerja. Semua yang diceritakan itu menurutku adalah pendalaman neoliberalisme, bukan moderasi terhadap neoliberalisme seperti yang dikatakan Abidin. Kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Ocha, saya serahkan kembali ke Ocha. Ya, terima kasih Pak Bosman. Kalau diikutin mungkin panjang nih diskusinya ya Pak. Terima kasih terutama untuk Ibu Rika, Ibu atau Mbak Rika, Pak Oswar, dan Pak Eser yang telah mempresentasikan tulisannya. Khusus untuk ketiga peserta yang telah presentasi hari ini, kami memberi kesempatan untuk Bapak Ibu merevisi tulisannya dan mengirimkan kembali Selasa depan agar kami dapat masukkan ke dalam buletin pandemik yang akan diterbitkan di hari Jumat ini. Untuk topik kedua, kami dari tim akan memberikan share link bacaannya, topik dan bacaannya, serta pilihan-pilihan bacaan yang bisa dipilih oleh para peserta. Dan kami ingatkan untuk peserta supaya
jangan terlambat mengirimkan naskahnya, mengirimkan tulisannya agar kami dapat mempersiapkan untuk diskusi di topik yang akan datang. Sebelum saya tutup, kayaknya ada beberapa peserta yang belum perkenalan. Ada Ibu Gita Saraswati, kalau diperbolehkan Ibu Gita boleh menyalakan videonya, perkenalan secara singkat, Ibu dari mana, instansinya, lalu sedikit menjelaskan motivasi mengikuti forum belajar ini, Ibu. Bu Gita Saraswati. Halo, Ibu. Belum ada ya? Tadi Mas Peo udah perkenalan ya, Mas Peo ya? Berarti yang belum lagi ada Muria. Ini Ibu atau Bapak, saya kurang tahu kalau nggak dinyalain videonya. Di sini namanya Muria. Muria Ibu itu. Oh, Ibu. Masih mute, Bu. Ibu boleh perkenalkan. Ya, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf saya mengikuti dulu, karena kebetulan minggu ini saya belum sempat buka-buka materinya. Ya, Pada Ibu dasarnya, boleh perkenalan singkat juga, Bu. Tadi di awal sebenarnya kita sudah perkenalan dengan beberapa peserta yang hadir hari ini. ya, saya Muria, Muria Istamtiah, biasa dipanggil Riaza. Saya dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Oke. Kalau boleh tahu sedikit motivasi Ibu mengikuti forum belajar? Ya, karena pertama awal saya dapat informasi pandemi ini membahas mengenai land consolidation ya. Kebetulan saya background untuk land consolidation itu berkecimpung di hal tersebut. Jadi saya ingin ada informasi substansi dari land consolidation itu seperti apa sih, dari ilmunya ya, dasarnya itu seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Muria. Baik Bapak Ibu, nampaknya waktunya juga pas 21.00 kita mengakhiri pertemuan forum belajar hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Kami tunggu tulisan-tulisan Bapak Ibu untuk topik kedua di hari Sabtu yang akan datang, dan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 7 malam. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Oh, banyak. sebelumnya kita nyalain video dulu Pak Ibu untuk di screenshot kehadirannya. Boleh dihidupin videonya Pak? Sekalian kelihatan muka-mukanya. Terima kasih. Tunggu ya Pak, masih belum semua. Selamat malam Pak Oswar. Ibu Ria. Ibu Gita dan Ibu Herlili belum videonya belum nyala. Tunggu ya. Oke, senyum. Sekali lagi. Senyum, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak, Ibu. Selamat malam. Terima kasih banyak. Pemain barunya si Doni ya? Kok Doni namanya? Arau